Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita menelaah sejarah agama-agama, lebih kurang setiap agama-agama di dunia ini terdapat satu nubuatan bahwa di akhir zaman nanti akan datang seorang maut atau wujud yang dijanjikan. Ada yang menyebutnya Al-Masih, ada yang menyebutnya Imam Mahdi, ada juga yang menyebutnya Krishna, dan ada juga yang menyebutnya guru atau imam. Intinya, setiap agama menubuatkan wujud tersebut. Dan yang terpenting adalah bahwa wujud itu akan datang di akhir zaman. Seolah-olah wujudnya adalah penggenapan dari Jariullah fi Ulalil Anbiya. Yaitu wujud yang akan datang di akhir zaman ini. Di dalam wujud tersebut sudah tersemai segala kelebihan yang dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu. Jika kita menelaah sejarah, kita akan mendapatkan berbagai riwayat berkenaan dengan hal ini. Bahwa banyak sekali wujud-wujud suci terdahulu, para nabi yang berkeinginan, berhasrat, agar kami hanya melihat sekilas saja mengenai Imam Mahdi ini, walau hanya sepintas saja. Begitu sangat berkeinginan mereka itu. Kita sangat beruntung karena kita telah memasuki zaman ini dan telah mendapatkan zaman Masih Maud alaihissalam tersebut. Masih Maud inilah yang betul-betul dihasratkan, diinginkan oleh ribuan nabi terdahulu untuk berjumpa dengan sang Masih Maud ini. Dan mereka telah berlalu. Kita sangat beruntung memasuki zaman tersebut. Malah kita telah baiat kepada beliau alaihissalam. Adalah ketidakberuntungan kita bahwa kita masih belum dapat mempersembahkan makom yang sahih berkenaan dengan beliau kepada dunia saat ini. Setelah Hadrat Muhammad Mustafa SAW, hanya Hadrat Masih Maud alaihissalam lah yang mana sebagai nabi yang diutus setelah beliau SAW ke dunia ini. Selebihnya, setiap nabi-nabi yang datang diutus hanya untuk zamannya saja. Hanya untuk kaumnya saja. Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah yang telah datang ke dunia ini di dalam penghambaan sejati. Sebagaimana hamba sejati Hadrat Muhammad Mustafa Rasulullah SAW. Dan pesan beliau ini harus menyebar sampai ke seluruh pelosok-pelosok dunia. Kemudian masa kecil Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Seperti yang telah tadi saya sampaikan, bahwa kedatangan beliau ini dinubuatkan oleh berbagai agama-agama, dan ini tercantum di dalam kutub muqaddas terdahulu, bahwa di akhir zaman ini akan datang seorang maud, sebagaimana sesuai dengan nubuatan-nubuatan tersebut. Lahirlah Hadrat Masih Maud alaihi salam di sebuah kampung di Hindustan. Beliau berasal dari keluarga terpandang dan terkemuka. Pada zamannya, keluarga beliau bagaimana zaidat atau kekayaan hartanya mencapai 86 kampung yang berada di bawah kekuasaan beliau. Sejak kecil beliau tidak pernah mengenyam pendidikan resmi di sekolah manapun. Dan sebagaimana tokoh terkemuka pada saat itu memiliki suatu kebiasaan. Mereka mendapatkan pendidikan dasar dari kursus-kursus di rumah. Dan untuk itu telah ditetapkan guru-guru untuk beliau. Guru-guru tadi datang ke rumah beliau untuk memberikan ilmu. Beliau tidak menuntut ilmu dari suatu madrasah atau sekolah resmi. Namun dari guru-guru yang ditetapkan itu, ya, yang mengajar beliau, ya, baik itu bahasa Parsi, beberapa pelajaran berkenaan dengan bahasa Arab,
dan ilmu ketabiban dari ayahanda beliau juga. Inilah pendidikan duniawi yang beliau dapatkan waktu kecil. Bisa Anda bayangkan, seorang yang tidak mengenyam pendidikan resmi yang sebagaimana mestinya, lantas ia zahir di dunia ini dan mempersembahkan ilmu yang sangat luar biasa ke dunia. Ilmu yang kalau dilihat dari sisi keluar biasaannya dan kedalamannya, memiliki makrifat yang luar biasa sekali sampai sekarang. Sampai saat ini dunia terheran-heran bagaimana ini bisa didapatkan. Jika Anda mutalaah buku-buku Hadrat Masih Maud Salam secara detail, Anda akan saksikan bahwa lebih kurang setengah dari jumlah buku-buku beliau alaihissalam tadi itu, beliau tulis tantangan kepada para penentang. Silahkan kalau ada yang bisa menandinginya di dalam buku beliau. Kemudian derajat ibadah dan perjuangan terhadap Islam. Ketika beliau kecil, beliau sangat junun atau memiliki perhatian yang penuh terhadap dua hal. Yang pertama adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Di antaranya salat nawafil, tahajud, salat-salat yang lainnya, dan tilawat Quranul Karim. Kemudian perhatian yang kedua adalah beliau begitu junun terhadap untuk bagaimana aku ini bisa menjadi pahlawan Islam. Beliau begitu beda sendiri dari anak-anak pada umumnya saat mereka kecil itu. Seperti anak-anak pada umumnya yang suka main ataupun berlebih-lebihan, beliau tidak seperti demikian. Bahkan ketika kecil, beliau terus berdoa dan melewatkan banyak waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan sampaikan dua hal saja di dalam hal ini mengenai kualitas ibadah beliau alaihissalam. Hazrat Masih Maud Salam sendiri pernah bersabda, ada satu masa di Kadian, di mana tidak lebih dari 4 orang saja yang mengenal saya saat itu. Jika kita mutolaah sejarah, memang betul seperti itu kenyataannya. Terkadang orang datang kepada ayahanda beliau dan mengatakan, saya sering melihat putra sulung Anda, tapi saya dengar Anda juga punya anak kecil yang kecil lagi. Di manakah dia? Kok saya tidak pernah melihatnya? Jadi, kisah yang kedua adalah berhubungan dengan bagaimana ibadah beliau alaihissalam. Anda akan menyimpulkan bagaimana tidak hanya ibadah beliau saja, tetapi bagaimana perhatian beliau terhadap ibadah. Orang yang mengenal Hazrat Masih Maud Salam ketika kecil, orang-orang itu menjulukinya beliau sebagai masjiter. Ya. Jadi orang yang selalu mojok di masjid saja kerjaannya. Masjid di dalam bahasa Punjabi itu adalah masjid, ya, atau dikatakan jadi masjiter itu adalah orang yang setiap saat dia di masjid saja. Nah, suatu ketika Hazrat Masih Maud Salam tengah salat di masjid, beliau menyibukkan diri untuk mendirikan salat nawafil. Ya. Waktu begitu berlalu panjang, di masjid juga gelap, sedemikian rupa khusyuknya beliau, serius di dalam sholat, sehingga hadim masjid, yaitu yang suka beres-beres masjid, ya, sang hadim masjid tidak merasa bahwa di dalam masjid itu ada orang. Dia pun mulai menggulung sajadah itu yang panjang, ya, sampai-sampai Hazrat Masih Maud Salam masuk ke dalam karpet gulungan tersebut. Nah, dari itu kita bisa bayangkan bagaimana kualitas beribadah beliau. Beliau juga tidak merasa ada orang lain selain daripada beliau. Begitu juga tadi hadir masjid, tidak merasa tidak ada orang lain di sini. Jadi bagaimana itu cara-cara beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat semuanya, banyak sekali riwayat, tetapi saya sampaikan hanya sedikit saja. Karena ya waktu juga tidak mengizinkan kalau disampaikan semuanya mengenai riwayat-riwayat beliau mengenai ibadah beliau ini. Di sisi kehidupan yang kedua adalah perjuangan terhadap Islam atau membela Islam. Begitu dalamnya perhatian beliau di dalam pembelaan kepada Islam. Beliau merasa sakit, perih, pedih jika ada orang yang melontarkan tuduhan palsu kepada Hazrat Rasulullah SAW.
Beliau berkali-kali menyampaikan, seandainya ada orang yang dapat menyampaikan jawaban yang dilontarkan atas keberatan-keberatan kepada Hadrat Rasulullah SAW ini, dan berkenaan dengan ini, beliau pun menekankan kepada orang-orang untuk membela. Dengan berbagai macam cara, beliau mendorong orang-orang, menekankan kepada orang-orang supaya mereka pun ikut di dalam membela Islam. Yaitu dengan beliau. Tetapi karena tidak ada yang tampil ke muka ya untuk ikut dengan beliau dan bersama-sama menjawab keberatan-keberatan tadi, maka beliau sendirilah ya, karena tidak ada orang yang mau membantunya, beliau beribadah ya, dan mengatakan, biar saya saja yang melakukan pekerjaan ini. Sebetulnya ini adalah kudrat Allah Ta'ala. Dan ini adalah tuntutan dari hikmah Allah Ta'ala. Jadi dengan tidak adanya orang yang mau tampil ke muka untuk membela Islam, karena inilah pekerjaan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari beliau, dan beliaulah ya Allah Ta'ala telah mengambil tugas ini. Kemudian saya ingin menyampaikan mengenai penulisan buku-buku Hadrat Masih Maud alaihissalam. Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis sebuah kitab Barahin Ahmadiyah. Jika Anda melihat corak yang saat ini, banyak yang mengatakan bahwa ini adalah buku yang pertama beliau atau karangan pertama beliau. Namun pada kenyataannya tidaklah benar pendapat seperti itu. Memang benar, buku pertama yang diterbitkan adalah Barahin Ahmadiyah. Namun ada buku yang namanya Purani Tahrirain yang merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan beliau. Dan itu ditulis sebelum terbitnya Barahin Ahmadiyah. Ya, Surma Chasm Arya juga itu ditulis sebelum buku Barahin Ahmadiyah. Ya, intinya Huzur telah menulis buku Barahin Ahmadiyah, di dalamnya dijelaskan berkenaan dengan keindahan dan keistimewaan Islam dan jawaban-jawaban atas keberatan-keberatan yang dilontarkan kepada Islam. Setelah Huzur menulis buku Barahin Ahmadiyah, dan di dalam kitab tersebut bersabda, jika ada orang yang ingin tampil tanding denganku di dalam hal memperlihatkan tanda, silahkan tampil ke depan. Yang darinya akan zahir kebenaran Islam, kebenaran nabinya Islam, dan kebenaran kitabnya Islam. Silahkan tampil, hadapi aku. Kemudian Huzur bersabda, kalau hanya ocehan belaka, kemudian berkata-kata kotor, itu bukanlah cara-cara yang benar. Jika memang kalian bermaksud untuk mencari kebenaran, silahkan tampil hadapi saya. Ini sabda Huzur. Ketika pengumuman dari Huzur ini diterbitkan, diedan dan diedarkan, yang pertama tampil ke muka adalah firqah dari agama Hindu ataupun Arya Dharma yang menyebutnya sebagai Arya Samaj. Mereka tampil ke muka, mereka jumlahnya cukup banyak di Kadian pada saat itu, dan mereka juga aktif orang-orangnya, mereka terus menyerang Islam, dan mereka melontarkan tantangan kepada dunia dan memperlihatkan tanda-tanda. Mereka mengatakan bahwa kami adalah tetangga Anda, tetangga dekat Anda, dekat dengan Anda. Maka kami yang terdekat tinggal dengan kuat. Pertama-tama yang lebih berhak untuk mendapatkan ini adalah kami. Ya. Supaya Anda memperlihatkan tanda itu kepada kami, silahkan perlihatkan. Ini kata orang-orang itu tadi. Ya. Huzur menerima tantangan ini, dan terjadilah dua tanda yang begitu sangat luar biasa. Tanda kebenaran Islam. Yang pertama, Huzur menjelaskan pada orang-orang itu setelah mendapatkan kabar dari Allah Ta'ala, yang pertama adalah nubuatan lahirnya Muslim Maud radhiyallahu anhu. Begitu agungnya nubuatan ini, tidak mungkin di dalamnya ada campur tangan manusia. Sebetulnya munculnya nubuatan Muslim Maud ini merupakan penyempurnaan dari nubuatan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menubuatkan berkenaan dengan datangnya Masih Maud, yaitu yatazawwaju wa yuladu lahu, bahwa Maud yang akan datang itu akan menikah dan akan mempunyai seorang anak.
Sebetulnya nubuatan Muslih Maud itu merupakan penyempurnaan daripada nubuatan Rasulullah SAW tersebut. Memang nampaknya biasa-biasa saja nubuatan itu. Ia akan menikah dan punya anak. Tidak ada yang luar biasa nampaknya, karena memang semua orang punya anak. Jika Anda melihat dari sisi yang lain, ini merupakan kumpulan dari nubuatan-nubuatan yang terbebas dari campur tangan duniawi. Di dunia, berapa banyak orang yang menikah, banyak orang yang sebelumnya menikah, dan sudah menikah duluan, ada juga yang meskipun tidak menikah, dia mahrum daripada menikah. Kadang ada juga yang menikah tapi tidak punya anak, dia punya anak tapi tidak punya anak laki-laki, ada juga dia punya anak tapi tidak panjang umurnya, meskipun hadir laki-laki anaknya, tapi bagaimana bisa tergenapi seluruh sifat-sifat yang dinubuatkan berkenaan dengan Muslih Maud radhiyallahu anhu ini. Karena berkenaan dengan anak Maud ataupun yang dijanjikan itu dinubuatkan ada dari lebih 52 sifat. Ya, ini bukanlah pekerjaan manusia. Tidak mungkin ada manusia yang bisa mengklaim bahwa saya akan menikah, saya akan punya anak laki-laki, kemudian memiliki sifat seperti ini dan itu, bla 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 lainnya. Begitu sangat banyak sekali beliau sampaikan. Ya, jadi tidak ada yang bisa mengatakan hal yang seperti itu. Ya, tidak hanya menubuatkan akan lahirnya seorang anak laki-laki saja, melainkan di sana disampaikan bahwa anak itu akan terlahir di dalam jangka waktu sekian masa, ditentukan waktunya. Kemudian tanda yang kedua adalah kematian Lekram jadi tanda kebenaran Islam berikutnya. Ketika pertandingan ini berlangsung dengan Arya Samaj, tampillah seorang perwakilan Lekram dari Arya Samaj. Ya, dia tidak terlalu terpelajar orangnya. Prinsipnya ia adalah seorang petugas dari kepolisian. Dia meninggalkan kepolisian dan bergabung dengan Arya Samaj. Ya. Dia mulai bergaul dengan para pandit dan sangat terkesan dengan para pandit. Dan mulai bermulut lancang berkenaan dengan Islam dan Rasulullah SAW. Berkali-kali Hadrat Masih Maud Salam memperingatkan Lekram ini supaya kamu berhenti dari perbuatan ini. Tapi tetap saja Lekram seperti itu. Ya, ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis buku Barahin Ahmadiyah, dia mengeluarkan buku tandingan yang berjudulnya adalah Takzib Barahin Ahmadiyah. Dan dibuat lagi tandingannya buku oleh Hudur yang pertama, yaitu Tasdik Barahin Ahmadiyah. Ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam menuruti tuntutan dari Arya Samaj tadi, beliau menyebarkan nubuatan Muslih Maud. Saat itu Lekram sangat mengolok-olok, bermulut besar dan lancang. Sebagaimana Hadrat Masih Maud telah menyampaikan nubuatan itu dari Allah Ta'ala, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang akan berusia sekian panjang, kapan terjadi dan memiliki keistimewaan sifat-sifatnya, begitu banyak disebutkan. Dia membuat nubuatan tandingan Lekram ini, ya, dengan nada mengolok-olok. Dia mengatakan saya pun akan diberitahu oleh Allah Ta'ala, katanya, akan ada ini semua kebalikannya dari wahyu ataupun nubuatan Hadrat Masih Maud alaihissalam tadi. Ketika perolokan itu sampai melampaui batasnya, di sisi lain Arya Samaj juga menuntut memperlihatkan tanda itu kepada kami. Lalu Hudur juga mempersembahkan satu nubuatan lagi, yaitu nubuatan ini tergenapi benar. Ya. Nubuatan tersebut yaitu setelah kematian Lekram. Dan itu menjadi tanda dan pelajaran bagi kita semua. Sampai saat ini tidak ada yang dapat membuktikan meskipun usaha ataupun kerja begitu sangat keras untuk mencari siapa pembunuh Lekram yang sesungguhnya. Sampai detik ini tidak diketahui siapa yang membunuh Lekram. Kemudian saya kembali mengenai buku Barahin Ahmadiyah. Setelah diterbitkannya buku Barahin Ahmadiyah oleh Hudur, seolah-olah di dalam Islam timbul lagi suatu kehidupan baru. Ujian yang disampaikan kepada Hudur datang dari berbagai arah. Sampai-sampai ada orang yang di kemudian hari terbukti menjadi penentang keras Hadrat Masih Maud alaihissalam. Misalnya Muhammad Hussein Batauli. Dia pun menulis catatan ataupun review berkenaan dengan buku Barahin Ahmadiyah. Memuji-mujinya begitu besarnya penghormatan seorang penulis dari buku Barahin Ahmadiyah ini. Sehingga semenjak 1400 tahun yang lalu, tidak pernah berjumpa dengan orang seperti ini dan membela Islam. Umat Islam saat itu sangat bahagia. Alhamdulillah,
sekarang sudah ada singa Islam yang tampil ke medan dan tidak ada yang bisa membantahnya lagi. Saat itu ada yang datang kepada beliau dan memohon kepada Hajat Masih Maud alaihissalam, "Huzur, kami ingin beat di tangan Huzur." Huzur menjawab, "Belum ada perintah dari Allah Ta'ala untuk mengambil beat. Jika Allah Ta'ala sudah mengizinkan nanti akan ada pembaiatan. Setelah mendapatkan izin dan perintah dari Allah Ta'ala bahwa sekarang kau telah diizinkan untuk mengambil baiat, ya, yaitu 2 orang yang tadi baiat. Salah satunya adalah Hajat Sufi Ahmad Jan. Yang kedua adalah Hajat Khalifatul Masih Awal. Dan kedua wujud ini sangat dikenal oleh orang-orang berkenaan dengan makam dan martabatnya. Dari segi ketakwaan, ilmu, hikmah, ini sangat dikenal oleh orang-orang dan juga ketinggiannya. Orang-orang biasa beat kepada Hadrat Sufi Ahmad Jan, beliau dikenal, ya begitu juga sangat dikenal. Bisa dibayangkan di dalam hal ini sendiri, ya, mereka sendiri yang memohon kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk diambil baiatnya. Setelah beliau mendapatkan izin untuk mengambil baiat dan perintah dari Allah Ta'ala, beliau sudah wafat duluan, tidak sempat mengambil baiat. Jadi ketika beliau diizinkan untuk mengambil baiat, Huzur mengingat karena kedua orang ini telah memohon kepada Huzur untuk mengambil baiat. Huzur bersabda bahwa mengingat yang tadi bahwa orang yang ingin beat di tanganku dengan niat ingin meraih ketakwaan, silahkan pada bulan Maret akhir tahun 1889 ya, datang ke rumah Hadrat Sufi Ahmad Jan di Ludhiana. Meskipun Hadrat Sufi Ahmad Jan sudah wafat saat itu, ya, bagaimana Huzur memerintahkan supaya datang ke rumah beliau, bagaimana Huzur menghormati hasrat keinginan dari Hadrat Sufi Ahmad Jan untuk baiat tadi, sehingga Huzur memilih rumah beliau untuk menjadi tempat baiat. Ya, sedikit saya sampaikan mengenai baiat awal. Pada awalnya, per orang masuk ke dalam tempat pembaiatan dan baiat, ya, kemudian baiat yang paling pertama diambil adalah Huzur yang pertama atau Khalifatul Masih Awal. Di dalam riwayat dikisahkan bahwa Huzur masuk ke dalam suatu ruangan kecil. Huzur memanggil satu persatu orang bergiliran ya, untuk berbaiat, tidak seperti baiat massal, baiat internasional sekarang ini, ya. Tidak seperti demikian. Ya. Kemudian masih sendiri-sendiri berganti-gantian. Huzur memanggil orang dan mulailah pembaiatan. Huzur mengulangi kalimat-kalimat baiat, ya, kalimatnya hampir sama dengan yang sekarang ini, ya, sama. Ya. Seperti kita ketahui, dan setelah baiat, ya, Huzur memimpin doa yang begitu sangat panjang. Ya. Pertama yang baiat itu jumlahnya ada 40 orang, dan dari sejak itulah fondasi Jemaat Ahmadiyah diletakkan, dan mulailah silsilah Jemaat Ahmadiyah ini, tapi belum dinamai dengan nama Ahmadiyah. Baiat sudah dimulai, sudah menjadi satu jamaah, tapi belum ada nama. Setelah dimulai silsilah baiat ini, Hajat Masih Maud alaihissalam bersabda, coba katanya nama-nama yang baiat tadi, ayahnya siapa, bin siapa, asalnya dari mana, itu dibuat daftarnya. Dan ini kalau menurut saya merupakan pertama sekali Huzur memerintahkan untuk pengaturan ataupun intizam di dalam administrasi, jadi bermula dari itulah. Bidang yang ada di dalam jemaat ini lahir yang pertama, yakni bidang taznid, atau dimulai dari peristiwa tadi. Ya. Taznid adalah siapapun yang baiat, datanya ditulis, dibukukan, saat itu namanya mungkin bukan taznid, ya, hanya menulis namanya saja, tetapi di kemudian hari hal ini disebut dengan taznid. Ya. Tahun berikutnya, Huzur menulis sebuah buku lagi yang diterbitkan pada tahun 1891, ya, namanya adalah Fatah Islam. Di dalam buku tersebut banyak sekali pokok-pokok ataupun hal-hal yang mendasar. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.